Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami, yakni mengucilkan kami, dari apa yang kami dapati pada nenek moyang kami, yakni agama yang mereka peluk, dan supaya kamu berdua, yakni kamu dan Harun, memiliki kekuasaan, yakni kepemimpinan dan kebesaran, di muka bumi. Kami tidak mempercayai kamu berdua. Allah mengulang-ulang kisah Musa bersama Fir'aun dalam kitabnya yang mulia karena kisah itu sangat menakjubkan. Sesungguhnya Fir'aun sangat takut terhadap Musa. Kemudian takdir menaklukkannya. Allah menggiring Fir'aun kepada orang yang ditakutinya itu hingga sampai ke tempat tidur dan meja makannya, bahkan Musa menjadi seperti layaknya anak bagi Fir'aun hingga besar. Kemudian Allah menciptakan suatu alasan sehingga Fir'aun mengeluarkan Musa dari tengah-tengah mereka. Allah menganugerahkan kenabian, kerasulan, dan dialog langsung kepada Musa. Dia mengutus Musa kepada Fir'aun guna mengajaknya kepada Allah Ta'ala. Musa tidak memiliki pembantu kecuali saudaranya, yaitu Harun. Fir'aun menolak, takabur, dan berpaling bahkan mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun menghinakan kelompok mukmin, yaitu Bani Israel. Perselisihan dan perdebatan terus terjadi antara keduanya dan mukjizat pun bermunculan satu demi satu pada tangan Musa, mukjizat yang mencengangkan penalaran dan menakjubkan benak, mukjizat yang tidak akan terjadi kecuali dari seseorang yang didukung oleh Allah. Allah membuat Fir'aun dan kelompoknya, semoga Allah menistakan mereka, tetap bercokol dalam mendustakan dan mengingkari Allah hingga Dia menetapkan azabnya kepada mereka tanpa dapat ditolak. Dia menenggelamkan mereka semua dalam satu pagi. Allah berfirman, maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Surat Al-An'am, ayat 45. Fir'aun berkata, datangkanlah kepadaku semua tukang sihir yang pandai, ayat 79. Maka tatkala para ahli itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan, ayat 80. Maka tatkala mereka telah melemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu hanyalah sihir. Sesungguhnya Allah akan mematahkannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan, ayat 81. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukai, ayat 82. Allah Ta'ala menceritakan kisah para tukang sihir bersama Musa di dalam surat Al-Ra'af, ayat 116, dan penafsirannya telah disampaikan di sana, dalam surat Yunus, surat Toha ayat 71-73, dan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 49. Hal itu karena Fir'aun, semoga Allah melaknatnya, hendak menampilkan tontonan kepada manusia guna menantang kebenaran yang nyata yang dibawa oleh Musa, menentang dengan serpihan-serpihan sihir yang disulap. Fir'aun tidak dapat mencapai tujuan itu, justru dalil-dalil ilahiyahlah yang tampak nyata. Para tukang sihir tersungkur sambil bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Harun. Gagallah permintaan tolong Fir'aun kepada para tukang sihir. Allah menolong Rasul-Nya yang meminta tolong kepadanya. Dia merendahkan musuhnya, yaitu Fir'aun, yang pasti mendapat api neraka dari Allah. Firman Allah Ta'ala, Fir'aun berkata, datangkanlah kepadaku semua tukang sihir yang pandai. Maka tatkala para ahli itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Musa mengatakan demikian kepada mereka tiada lain karena mereka dipilih oleh Fir'aun dan dijanjikan olehnya untuk memperoleh kedekatan posisi dan pemberian yang banyak, maka Musa menghendaki agar merekalah yang memulai supaya manusia dapat melihat perbuatan mereka terlebih dahulu, lalu dia menampilkan kebenaran sehingga kebenaran itu melenyapkan kebatilan para tukang sihir. Maka tatkala mereka telah melemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu hanyalah sihir. Sesungguhnya Allah akan mematahkannya.
Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukai. Maka tidaklah beriman kepada Musa melainkan keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ayat 83. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa tidak akan beriman kepada Musa, walaupun dia membawa sejumlah mukjizat yang mengagumkan, kecuali segelintir dari kaum Fir'aun dari kalangan pemuda yang ketakutan dan mengkhawatirkan Fir'aun serta kelompoknya kalau mereka memaksanya kembali kepada kekafiran. Karena Fir'aun itu sangat tiran dan melampaui batas dalam kedurhakaannya. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, maka tidaklah beriman kepada Musa melainkan keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, bahwa sesungguhnya kaum muda yang beriman kepada Musa bukanlah dari suku Bani Israel, namun dari kaum Fir'aun sendiri yang terdiri atas beberapa gelintir orang, yaitu istri Fir'aun, penjaga Fir'aun, dan istri si penjaga. Adalah sangat menyimpang pendapat yang menafsirkan Dzurriyyah dengan Bani Israel. Sudah dimaklumi bahwa seluruh Bani Israel beriman kepada Musa dan mereka bergembira dengannya. Yang dimaksud dengan Dzurriyyah ialah kelompok kecil. Demikian menurut pendapat Ibnu Abbas, A'adah Dahak, dan Qatadah. Ayat yang menunjukkan bahwa seluruh Bani Israel itu beriman, adalah firman Allah Ta'ala. Musa berkata, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya semata, jika kamu merupakan orang-orang yang berserah diri." Ayat 84. Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi kaum yang zalim." Ayat 85, dan selamatkanlah kami, dengan rahmat-Mu, dari orang-orang yang kafir. Ayat 86. Allah Ta'ala memberitahukan tentang Musa bahwa dia berkata kepada Bani Israel, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya semata, jika kamu merupakan orang-orang yang berserah diri, karena sesungguhnya Allah akan memenuhi orang yang berserah diri kepadanya." Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, Tuhan belahan timur dan barat, tidak ada Tuhan kecuali Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Bani Israel telah melaksanakan hal itu. Maka mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi kaum yang zalim." Yakni, janganlah Engkau memenangkan mereka atas kami dan mengirim mereka untuk mengalahkan kami. Bani Israel menduga bahwa kaum Fir'aun berkuasa lantaran mereka berada dalam kebenaran dan mereka sendiri dalam kebatilan, maka dengan demikian, Bani Israel terfitnah. Mujahid menafsirkan, "Janganlah Engkau mengutus mereka untuk mengalahkan kami, lalu mereka memfitnah kami." Firman Allah Ta'ala, "Dan selamatkanlah kami, dengan rahmat MU, yakni lepaskanlah kami dengan rahmat dan ihsan dari MU, dari orang-orang yang kafir, sesungguhnya kami telah beriman dan berserah diri kepadamu. Dan kami mewahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu dan jadikanlah rumah-rumahmu itu sebagai kiblat, dirikanlah solat, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman." Ayat 87. Allah Ta'ala menceritakan sarana untuk menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan kaumnya dan cara menyelamatkan Bani Israel dari mereka. Yaitu, dengan cara Allah menyuruh Musa dan saudaranya, yaitu Harun, untuk mengambil beberapa rumah di Mesir sebagai tempat tinggal bagi kaum keduanya. Para mufasir berikhtilaf, berbeda pendapat, mengenai maksud firman Allah Ta'ala, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu sebagai kiblat. Pendapat yang paling mendekati kebenaran ialah yang mengatakan,
bahwa mereka ketakutan maka mereka diperintahkan sholat di rumahnya masing-masing. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Malik, Rabi bin Anas, A'dedahak, dan sebagainya. Seolah-olah, tatkala ujian dari pihak Fir'aun dan kaumnya berat terasa oleh kaum yang beriman dan mereka mempersempit ruang gerak kaum mukminin, maka mereka diperintahkan untuk banyak mendirikan sholat. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu." Dalam sebuah hadis dikatakan, apabila Rasulullah diliputi oleh suatu persoalan maka beliau sholat. Hadis ini dikemukakan oleh Abu Daud. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, "Dan jadikanlah rumah-rumahmu itu sebagai kiblat, dirikanlah sholat, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman, dengan pahala dan pertolongan yang dekat." Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, mereka menyesatkan dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sebelum mereka melihat siksa yang pedih." Ayat 88. Allah berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, maka beristiqamahlah kamu berdua, dan janganlah mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui." Ayat 89. Ayat ini merupakan pemberitahuan dari Allah Ta'ala ihwal Musa yang mendoakan buruk kepada Fir'aun dan pemuka kaumnya setelah mereka menolak kebenaran, bercokol di dalam kesesatan dan kekafiran, ingkar dan menolak kebenaran karena zalim, sombong, dan takabur. Musa berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan, berupa perlengkapan dunia dan kesenangannya, dan harta kekayaan, yang berlimpah dalam kehidupan dunia ini. Ya Tuhan kami, mereka menyesatkan dari jalan Engkau." Yakni, Engkau hendak menguji, melalui pemberian itu, makhluk yang Engkau kehendaki agar orang itu menduga, karena tertipu, bahwa pemberianmu itu adalah karena cintamu kepadanya dan perhatianmu kepada dia. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, yakni binasakanlah harta itu. Firman Allah Ta'ala, "Dan kunci matilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sebelum mereka melihat siksa yang pedih." Doa ini dipanjatkan oleh Musa karena dia murka karena Allah dan agamanya kepada Fir'aun dan pemuka kaumnya yang sudah tampak nyata kepada Musa bahwa tiada kebaikan yang dapat diharapkan dari mereka. Hal ini sebagaimana Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Surat Nuh, ayat 26 dan 27. Oleh karena itu, Allah mengabulkan doa yang diaminkan oleh saudaranya, yaitu Harun. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua." Abu Al-Aliyah, Abu Shalih, Akramah, Muhammad bin Ka'ab Al-Kurdi, dan Rabi bin Anas, dia berkata, bahwa Musa berdoa dan Harun mengaminkannya. Yakni, sesungguhnya kami memenuhi permohonan kamu berdua, yaitu menghancurkan Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Ayat ini dijadikan alasan oleh orang yang berpendapat bahwa makmum yang mengaminkan bacaan Fatihah imam memiliki bacaan Fatihah yang setara dengan imam, karena Musa berdoa dan Harun mengaminkan. Firman Allah Ta'ala, "Maka beristiqamahlah kamu berdua," yakni karena kami telah memenuhi permohonan kamu berdua, maka beristiqamahlah dalam urusanku. Dan kami melintaskan Bani Israel pada lautan, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas, hingga bila Fir'aun itu nyaris tenggelam berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri." Ayat 90.
Apakah sekarang, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan, ayat 91. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat 92. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan. Karena tatkala Bani Israel meninggalkan Mesir bersama Musa, jumlah mereka, menurut sebuah riwayat, sebanyak 600.000 orang di samping segelintir kaum Fir'aun yang beriman. Musa diikuti oleh Fir'aun dan kaumnya dalam pasukan yang besar dan mengerikan. Tidak tersisa seorang pun yang berada dalam wilayah kerajaan Fir'aun yang memiliki kekuasaan. Mereka berhasil menyusul Bani Israel pada saat terbit matahari. Bani Israel sangat ketakutan yang melampaui batas. Ketika persoalan semakin memuncak dan Bani Israel semakin terdesak, maka Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa supaya memukulkan tongkatnya ke lautan. Kemudian, dia memukulkannya dan terbelahlah lautan. Maka setiap-tiap belahan seperti jalan besar dan terbentuklah 12 jalan bagi setiap suku. Allah memerintahkan angin sehingga tanah pun menjadi kering. Allah Ta'ala berfirman, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak perlu takut. Surat Toha, ayat 77. Bani Israel melintasi lautan. Setelah rombongan Bani Israel terakhir berhasil melintasi lautan dan Fir'aun serta tentaranya nyaris mencapai rombongan terakhir Bani Israel, maka mulailah salah satu sisi lautan menyatu dan hal itu menimbulkan kepanikan kepada Fir'aun. Dia bermasuk lari dan kembali ke sisi awal. Alangkah tidak mungkinnya mereka untuk menyelamatkan diri, takdir telah berlangsung dan permintaan telah dipenuhi. Diriwayatkan bahwa Jibril datang mengendarai kuda yang sedang birahi dan belum pernah hamil. Jibril melewati kuda Fir'aun. Kuda Fir'aun pun mengejar kuda Jibril yang kemudian memasuki lautan sehingga kuda Fir'aun pun ikut mencebur. Fir'aun tidak dapat mengendalikan kudanya yang mengejar kuda betina Jibril. Fir'aun berkata kepada kaumnya, kita lebih berpengalaman di lautan daripada Bani Israel. Maka Fir'aun dan kaumnya pun masuk ke dalam lautan. Sementara Mikail menggiringkan mereka sehingga tidak ada seorang kaum Fir'aun pun yang tertinggal melainkan digiring dan digabungkan ke pasukan Fir'aun oleh Mikail. Setelah mereka semua berada di lautan dan rombongan pertama sudah hampir keluar dari lautan, maka Allah yang Maha Kuasa menenggelamkan mereka sehingga Fir'aun pun tenggelam. Maka tidak ada seorang pun dari kaum Fir'aun yang selamat. Gelombang pun memumbulkan mereka, menenggelamkannya, dan satu sama lain bertumpukan. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala, dan kami melintaskan Bani Israel pada lautan, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas, hingga bila Fir'aun itu nyaris tenggelam, dan diliputi oleh sakaratul maut, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Fir'aun beriman dan keimanannya itu tidaklah berguna. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah saja dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami mempersekutukannya dengan Allah. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Pada saat itu binasalah orang-orang kafir, Surat Al-Mumin, ayat 84 dan 85. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman sebagai tanggapan terhadap perkataan Fir'aun itu, apakah sekarang, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, yakni apakah saat ini kamu mengatakan, aku beriman, padahal kamu durhaka kepada Allah sebelum ini, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu orang-orang yang menyesatkan manusia.
Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka. Pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan kami ikutkan laknat kepada mereka di dunia ini. Dan pada hari kiamat mereka termasuk orang yang dijauhkan. Surat Al-Qasas, ayat 41. Demikianlah yang dikisahkan oleh Allah mengenai Fir'aun mulai dari awal hingga saat dia mengucapkan keimanan. Di dalamnya terdapat berbagai rahasia kegaiban yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Firman Allah Ta'ala, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Ibnu Abbas dan ulama salaf lainnya berkata, bahwa sesungguhnya sebagian Bani Israel meragukan kematian Fir'aun. Maka Allah menyuruh lautan untuk mendaratkan tubuhnya secara utuh tanpa ruh pada daratan yang tinggi agar mereka yakin terhadap kematian dan kebinasaan Fir'aun. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami, yakni tidak mengambil pelajaran dan cermin dari ayat itu. Pembinasaan Fir'aun terjadi pada hari Asyura sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Nabi tiba di Madinah, sedang kaum Yahudi berpuasa, Asyura. Beliau bertanya, hari apakah yang kamu puasa itu? Mereka menjawab, hari ini adalah hari kemenangan Musa atas Fir'aun. Nabi bersabda kepada para sahabatnya, kamu lebih berhak terhadap Musa daripada kaum Yahudi, maka berpuasalah pada hari Asyura, hadis Bukhari. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel pada kediaman yang baik dan kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu, ayat 93. Allah Ta'ala memberitahukan aneka nikmat agama dan dunia yang telah dianugerahkan kepada Bani Israel. Yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala, kediaman yang baik, menurut suatu pendapat, ialah Mesir dan Syria yang berdekatan dengan Baitul Muqaddas serta daerah-daerah di sekitarnya. Sesungguhnya setelah Allah membinasakan Fir'aun dan tentaranya, maka kekuasaan berada pada negara Mesir secara utuh, sebagaimana firman Allah yang menuturkan tentang kaum Fir'aun, maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, serta dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel, Surat Asy-Syu'ara, ayat 57-59. Namun, mereka senantiasa bersama Musa dengan menuntut wilayah-wilayah Baitul Muqaddas, yaitu wilayah-wilayah Al-Halil. Maka, Musa dan orang-orang yang bersamanya terus mencari Baitul Muqaddas. Negeri ini dihuni oleh kaum Amalekah. Maka, Bani Israel menolak untuk memerangi mereka. Maka, Allah menghukum mereka dengan menyesatkannya di padang pasir selama 40 tahun. Pada saat itulah Harun meninggal, kemudian Musa pun meninggal. Sepeninggal keduanya, Bani Israel berangkat bersama Yusha bin Nun. Maka Allah menaklukkan untuk mereka Baitul Muqaddas dan menjadikan mereka berkuasa atasnya hingga Buhtun Nasir merampasnya dari mereka pada suatu ketika. Kemudian, Bani Israel berhasil merebutnya kembali. Kemudian Raja-Raja Yunani berhasil merampas Baitul Muqaddas dan memerintah dalam waktu yang lama. Akhirnya Allah mengutus Isa pada masa bangsa Yunani itu. Kaum Yahudi, semoga Allah melaknat mereka, meminta bantuan kepada Raja-Raja Yunani untuk memusuhi Isa. Mereka mengadukan kepada Raja keburukan Isa bahwa dia menghasut para penggembala. Lalu mereka menangkap seseorang yang diserupakan oleh Allah dengan Isa. Kemudian mereka menyalibnya. Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Surat An-Nisa, ayat 157 dan 158.
300 tahun sepeninggal Isa, Raja Konstantin, salah seorang raja Yunani, masuk ke dalam agama Nasrani sebagai muslihat guna menghancurkan agama itu sendiri. Dia seorang ahli filsafat. Kemudian Konstantin menyusun hukum-hukum dan undang-undang yang diciptakan sendiri bagi agama Nasrani. Maka dia mendirikan gereja dan tempat-tempat peribadatan bagi para pemeluk agama Nasrani. Maka dikenallah bahwa agama Nasrani mengandung sejumlah penggantian, pengubahan, dan penyimpangan terhadap agama Isa sehingga tidak ada yang memeluk agama Isa secara benar kecuali segelintir pendeta. Mereka lari membawa agamanya ke kuil-kuil di daerah sunyi dan tempat terpencil. Kekuasaan kaum Nasrani berhasil meraih kerajaan Syria, Jazirah Arab, dan negara-negara Romawi. Mereka senantiasa menguasai negeri tersebut hingga kekuasaan itu dicopot oleh para sahabat Nabi, yaitu melalui kekuasaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kepunyaan Allah lah segala puji dan karunia. Firman Allah Ta'ala, dan kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik-baik, yakni rezeki yang halal. Tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan. Yakni, tidaklah mereka berselisih mengenai suatu masalah kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan. Bagaimana mungkin mereka berikhtilaf, berbeda pendapat, padahal Allah telah melenyapkan dari mereka kekeliruan dan kesamaran pada pengetahuan Taurat yang diturunkan kepada mereka dan kaum Yahudi itu telah bercerai-berai menjadi 71 golongan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis sahih. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan di antara mereka, yakni menjelaskan di antara mereka, pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Yang dimaksud pengetahuan ialah Taurat. Sebelum itu, kaum Yahudi tidak mengetahui hukum-hukumnya, maka mereka pun tidak melaksanakannya. Setelah Allah menurunkan Taurat dan menjelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, maka sebagian mereka ada yang menjalankannya dan ada pula yang menolaknya dan tetap bercokol dalam kebodohannya. Maka terjadilah perselisihan antara pengamal dan penolak. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah, dan tidaklah mereka berselisih, melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan. Wallahu alam. Maka jika kamu berada dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu, ayat 94. Dan sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang merugi, ayat 95. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, tidak akan beriman, ayat 96. Meskipun datang kepada mereka keterangan sebelum mereka melihat azab yang pedih, ayat 97. Qatadah bin Diamah berkata, telah sampai berita kepada kami bahwa Rasulullah bersabda, aku tidak ragu dan aku tidak bertanya. Demikian pula keterangan yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Said bin Jubair, dan Hasan Basri. Hadis itu memantapkan bagi umat dan memberitahukan kepada mereka bahwa sifat nabinya itu terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu yang ada di tangan para ahli kitab. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Surat Al-A'raf, ayat 157. Walaupun para ahli kitab itu telah mengetahui Nabi dari kitab-kitab mereka seperti halnya mereka mengetahui, mengenal, anak-anaknya sendiri, mereka menyamarkan, mengubah, dan tidak mengimaninya walaupun telah ditegakkan alasan atas mereka. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, tidak akan beriman, meskipun datang kepada mereka keterangan sebelum mereka melihat azab yang pedih. Yakni, mereka tidak akan beriman dengan keimanan yang berguna bagi mereka, bahkan hingga keimanan seseorang itu tidak berguna lagi, yaitu ketika tersingkapnya tirai penutup,
lalu mereka melihat yang gaib yang sebelumnya mereka ingkari itu terlihat nyata dan mereka melihat azab yang pedih. Pada saat itu keimanan tidaklah berguna bagi pemiliknya, karena sebelumnya dia tidak beriman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Mengapa tidak ada suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat baginya kecuali kaum Yunus? Tatkala mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri mereka kesenangan sampai waktu tertentu." Ayat 98. Allah Ta'ala berfirman, "Mengapa tidak ada suatu kota yang seluruh penduduknya beriman, yaitu dari umat-umat terdahulu? Kami telah mengutus kepada mereka para rasul. Hai Muhammad, tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan dia didustakan oleh kaumnya atau oleh kebanyakan dari mereka." Firman Allah Ta'ala, alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tidaklah datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka senantiasa memperolok-olokannya. Surat Yasin, ayat 30. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, para nabi ditampilkan di hadapanku. Maka ada seorang nabi yang lewat bersama sejumlah manusia, ada nabi yang lewat bersama seorang, ada nabi yang lewat bersama 2 orang, dan ada nabi yang melintas tanpa seorang pengikut pun. Hadis sahih. Kemudian beliau menceritakan banyaknya pengikut Musa, kemudian Rasulullah menceritakan banyaknya umat beliau sendiri yang menjadi pengikutnya, yaitu sebanyak manusia yang memenuhi belahan timur dan barat. Maksud ayat, tidak ada suatu negeri pun yang seluruh penduduknya, dari kalangan umat terdahulu, beriman kepada nabinya kecuali kaum Yunus. Mereka penduduk Ninawi. Keimanan mereka tiada lain karena takut tertimpa azab yang telah diperingatkan oleh Rasulnya setelah mereka melihat dengan nyata tanda-tanda akan adanya azab itu dan Rasul mereka pun telah keluar dari tengah-tengah mereka. Tatkala kaum Yunus berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepadanya, merendahkan diri, tetap berada di tempat, membawa anak-anaknya, binatang kendaraannya, ternak peliharaannya, dan memohon kepada Allah kiranya dihilangkan dari mereka azab yang telah diperingatkan oleh nabinya kepada mereka, maka pada saat itulah Allah mengasihi mereka dan melenyapkan azab dari mereka serta menangguhkannya. Hal ini dikemukakan oleh Allah dalam firman-Nya, kecuali kaum Yunus. Tatkala mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri mereka kesenangan sampai waktu tertentu. Para mufassirin berikhtilaf, berbeda pendapat, apakah Allah juga menghilangkan dari mereka azab ukhrawi, akhirat, di samping azab duniawi, ataukah azab yang dihilangkan itu hanyalah azab duniawi? Dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Pendapat yang paling unggul di antara kedua pendapat itu mengatakan bahwa penghilangan azab itu di dunia dan di akhirat. Hal ini didasarkan atas firman Allah Ta'ala, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman, karena itu kami menganugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Surat Asy-Syaffat, ayat 147 dan 148. Allah menyatakan keimanan mereka, dan keimanan itu menyelamatkan dari azab akhirat. Wallahu alam. Kisah ini akan dikemukakan secara terperinci di dalam surat As-Saffat, insya Allah, yaitu ketika menafsirkan ayat 148. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya berimanlah semua orang yang terdapat di bumi seluruhnya. Maka apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ayat 99. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kesesatan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akal. Ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, hai Muhammad, niscaya Dia mengizinkan seluruh penduduk bumi untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul-Nya, kemudian mereka beriman seluruhnya. Namun, Allah memiliki hikmah pada tindakannya itu. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu,
tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu telah ditetapkan, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Surat Hud, ayat 118 dan 119. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, maka apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya, yakni hal itu bukanlah wewenangmu, namun wewenang Allah. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjukkan siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Surat Fathir, ayat 8. Serta ayat-ayat lain yang senada yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala lah yang maha melakukan terhadap apa yang Dia kehendaki, yang menunjukkan orang yang dikehendakinya, dan yang menyesatkan orang yang dikehendakinya selaras dengan pengetahuan, hikmah, dan keadilannya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kesesatan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akal, untuk memahami alasan dan dalil-dalil Allah. Dia Maha Adil dalam menunjukkan orang yang Dia tunjukkan dan menyesatkan orang yang Dia sesatkan. Seluruh orang mukallaf tidak diragukan lagi, ditawari keimanan dan kekafiran. Barang siapa yang memilih keimanan melalui pemahaman yang bersandar kepada akal, pengetahuan, dan pemahaman, maka balasannya dari Allah Ta'ala ialah Dia berkehendak dan mengizinkan untuk menetapkan keimanan di dalam lubuk hati orang itu. Barang siapa yang tidak menggunakan akalnya dan tidak memperhatikan alasan-alasan serta dalil-dalil ilahi, dan dia rela untuk tampil membawa hasil yang rugi melalui pemilihan kekafiran atas keimanan, maka balasannya dari Allah Ta'ala ialah Dia menjadikan kesesatan pada diri orang itu karena dia tidak menggunakan akalnya. Seolah-olah dia diciptakan tanpa akal. Oleh karena itu, Allah menyifati golongan yang demikian dengan tidak menggunakan akal. Hidayah dan kesesatan tidak terjadi kecuali setelah seorang hamba memilih jalan kekafiran atau keimanan. Lalu, Allah menyesatkan atau menunjukkannya sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tidak ada Rabb kecuali Dia. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat ayat-ayat dan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman, ayat 101. Tidaklah mereka menunggu-nunggu kecuali hal yang sama dengan peristiwa orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu, ayat 102. Kemudian kami menyelamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah, merupakan kewajiban atas kami untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman, ayat 103. Allah Ta'ala membimbing hamba-hambanya untuk mentafakuri penciptaan langit dan bumi, mentafakuri bintang-gemintang, matahari, dan bulan yang terdapat di langit, pergantian malam dan siang, dan masuknya yang satu kepada yang lain, ketinggian langit, keluasan, dan perhiasannya, turunnya hujan dari langit dengan izin Allah Ta'ala, penghidupan bumi dengan hujan setelah ia mati, pengeluaran aneka buah-buahan, palawija, dan berbagai jenis bunga, serta segala binatang melata, dan apa yang ada di lautan berupa aneka keajaiban, bahtera yang berlayar dengan halus karena ditaklukkan oleh Allah yang Maha Kuasa, tiada Tuhan melainkan Dia. Firman Allah Ta'ala, tidaklah bermanfaat ayat-ayat dan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Yakni, ayat-ayat samawi dan ardi serta mukjizat dan alasan-alasan yang dibawa oleh para rasul yang menunjukkan kepada kebenaran mereka tidak berguna sedikit pun bagi kaum yang tidak beriman. Firman Allah Ta'ala, tidaklah mereka menunggu-nunggu kecuali hal yang sama dengan peristiwa orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka. Yakni, tidaklah orang-orang yang mendustakanmu itu, hai Muhammad,
menunggu nestapa dan azab melainkan nestapa dan azab seperti yang ditimpakan Allah terhadap orang-orang sebelum mereka, yaitu umat terdahulu yang mendustakan para rasulnya. Kemudian kami menyelamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah, merupakan kewajiban atas kami untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini adalah hak yang ditetapkan Allah Ta'ala atas zatnya yang mulia, seperti firman-Nya, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya rahmat. Dan sebagaimana ditegaskan dalam Syahihain bahwa Nabi bersabda, menurutku, Allah menulis sebuah ungkapan. Pada sisinya, di atas, arasi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Katakanlah, hai manusia, jika kamu merasa ragu-ragu terhadap agamaku, maka aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman, ayat 104, dan diperintah, hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik, ayat 105. Dan janganlah kamu menyembah selain Allah yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat kepadamu. Jika kamu melakukan, maka sesungguhnya kamu, jika demikian, termasuk orang-orang yang zalim, ayat 106. Jika Allah menimpakan suatu kesulitan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 107. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah Muhammad, katakanlah, hai manusia, jika kamu merasa ragu-ragu terhadap agama yang aku bawa kepadamu dari sisi Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, ini, maka aku tidak menyembah orang-orang, berhala-berhala, yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Dialah yang akan mematikan kamu sebagaimana Dia telah menghidupkan kamu, kemudian kepadanya-lah kamu dikembalikan. Dan sesungguhnya aku tidak akan menyembah perkara selain Allah. Maka serulah perkara itu dan suruhlah ia menimpakan kesulitan kepadaku. Maka sesungguhnya ia tidak dapat memberi kesulitan dan manfaat. Dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman. Firman Allah Ta'ala, dan diperintah, hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus, yakni tuluskanlah penyembahanmu kepada Allah Ta'ala semata dengan berpaling dari kemusyrikan. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Penggalan ini digabungkan kepada firman Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk orang-orang yang beriman. Firman Allah Ta'ala, jika Allah menimpakan suatu kesulitan kepadamu, untuk menjelaskan bahwa manfaat dan mudarat itu hanyalah bersumber kepada Allah semata. Maka Dialah yang berhak disembah dengan penyembahan kepada yang Esa, tiada sekutu baginya. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, carilah kebaikan sepanjang masa hidupmu. Dan tampilkanlah dirimu untuk menyongsong hembusan Tuhanmu. Sesungguhnya Allah memiliki hembusan-hembusan rahmat-Nya. Dia menerpakannya kepada hamba yang dikehendakinya. Memohonlah kepadanya agar Dia menutupi keburukan-keburukanmu dan mengamankan ketakutanmu. Hadis Al-Hafiz Ibnu Asakir. Firman Allah Ta'ala, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kepada orang yang bertobat, termasuk bertobat dari syirik karena Dia akan menerima orang yang bertobat kepadanya. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Barang siapa yang memperoleh petunjuk maka sesungguhnya ia untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu untuk kecelakaan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu, ayat 108. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memutuskan. Dia adalah sebaik-baik hakim, ayat 109.
Allah Ta'ala menyuruh Nabi agar memberitahukan kepada manusia bahwa apa yang dibawa olehnya dari sisi Allah itu merupakan kebenaran yang tidak diragukan lagi. Orang yang memperoleh petunjuk maka manfaatnya adalah bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat maka kemudaratannya berpulang pada dirinya juga. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu, yakni aku bukan pengatur atas hidayahmu. Sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan bagimu. Hidayah itu dari Allah. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah, yakni pegang teguhlah apa yang diwahyukan oleh Tuhanmu kepadamu dan bersabarlah dalam menghadapi orang yang menentangmu, hingga Allah memutuskan antara kamu dan mereka. Dia adalah sebaik-baik hakim, karena keadilan dan hikmah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tidak ada Rabb selain Dia. Demikianlah ringkasan tafsir surat Yunus yang akan diikuti oleh tafsir surat Hud. Allah lah yang memberi taufik pada awal dan akhir perbuatan. Surat ke-11, Surat Hud. Surat Makkiyah, 123 ayat, ayat 12, 17, dan 114 merupakan ayat Madaniyah. Surat Hud diturunkan setelah surat Yunus. Al-Hafiz Abu Ya'la meriwayatkan bahwa Abu Bakar berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, apa yang telah membuatmu beruban?" Beliau menjawab, yang telah membuatku beruban ialah surat Hud, Al-Waqiah, Amma Yatasa'alun, dan At-Takwir. Tirmidzi meriwayatkan bahwa Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau telah beruban?" Maka beliau bersabda, "Surat Hud, Al-Waqiah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, dan At-Takwir telah membuatku beruban." Dalam riwayat lain dikatakan, surat Hud dan semacamnya, hadis At-Tirmidzi. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Sebuah kitab yang ayat-ayatnya ditetapkan kemudian dijelaskan. Dari sisi yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, ayat 1. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagimu darinya, ayat 2. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah kepadanya, maka Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan-keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat, ayat 3. Kepada Allah lah kembalimu, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, ayat 4. Alif Lam Ra. Pembahasan mengenai huruf-huruf yang terputus-putus pada awal surat telah dikemukakan dalam awal surat Al-Baqarah. Kepada Allah lah memohon taufik. Adapun firman Allah Ta'ala, sebuah kitab yang ayat-ayatnya ditetapkan kemudian dijelaskan. Yakni, yang ditetapkan lafalnya, diterangkan maknanya, karena kitab ini sempurna baik penampilannya maupun maknanya. Demikianlah penafsiran Mujahid, Qatadah, dan dipilih oleh Ibnu Jarir. Firman Allah Ta'ala, dari sisi yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, yakni yang Maha Bijaksana dalam segala perkataan dan perbuatannya, Maha Mengetahui kesudahan berbagai persoalan. Firman Allah Ta'ala, janganlah kamu menyembah selain Allah, yakni khususkanlah penghambaan itu baginya. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul, sembahlah Allah dan jauhilah togut. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagimu daripadanya. Yakni, sesungguhnya aku merupakan seorang pemberi peringatan bagimu dari azab, jika kamu menyalahinya, sebagai pembawa berita gembira berupa pahala, jika kamu menaatinya. Hal ini senada dengan hadis di dalam Syahih, Rasulullah naik ke Bukit Syafa. Beliau memanggil keturunan Quraisy yang paling dekat dan paling dekat lagi dengan beliau. Maka mereka pun berkumpul. Beliau bersabda, "Wahai kaum Quraisy,
Bagaimana menurut pendapatmu jika aku memberitahukan kepadamu bahwa pasukan kuda akan menyerbu kalian di pagi hari? Apakah kalian akan membenarkanku?" Mereka menjawab, "Kami belum pernah menerima kebohongan darimu." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagimu di hadapan azab yang pedih." Firman Allah Ta'ala, "Hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah kepadanya, maka Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan-keutamaannya. Yakni, aku menyuruhmu beristighfar, bertobat, dan melakukannya secara berkesinambungan. Maka Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu di dunia, sampai pada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan-keutamaannya di negeri akhirat." Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, "Barang siapa yang melakukan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka kami akan memberinya kehidupan yang baik." Dalam Syahih dikatakan, Rasulullah berkata kepada Sa'ad, "Tidaklah kamu menginfakkan sesuatu yang kamu maksudkan karena Allah semata melainkan kamu diberi pahala karenanya, termasuk yang kamu letakkan ke mulut istrimu."